Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah istilah seperti ini. Jika urusan rezeki, maka sebaiknya kita melihat orang yang ada di bawah kita. Akan tetapi, jika itu urusan ilmu dan ibadah, maka sebaiknya kita melihat orang-orang yang ada di atas kita. Teman-teman, ada sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang sahabat yang sangat rajin sekali beribadah dan sholat berjamaah ke masjid. Bahkan sang sahabat ini datang lebih awal ke masjid dan selalu berada di pojok depan di saat sholat berjamaah. Nah, siapakah sahabat Rasul tersebut? Yaitu Sya'ban radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman, pada suatu hari, di saat Rasul dan para sahabat hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, ada sesuatu yang sangat menjanggal sekali. Nah, apakah itu? Yaitu pada waktu subuh itu, Rasul pun tidak melihat Sya'ban ada di masjid, sehingga membuat Rasul dan para jamaah lainnya pun bertanya-tanya. Dan pada waktu itu, Rasul bertanya, "Adakah yang melihat Sya'ban?" Akan tetapi, tidak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaan Rasulullah. Sehingga Rasul pun sempat menunda sejenak sholat berjamaah untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Setelah menunggu, akan tetapi Sya'ban pun tak kunjung datang. Sehingga Rasul pun memutuskan untuk segera melakukan sholat subuh berjamaah. Dan setelah sholat subuh berjamaah selesai, Rasul pun bertanya kembali, "Wahai para jamaah, apakah ada yang melihat Sya'ban?" Lagi-lagi tidak ada satupun yang menjawab bahwasanya ada yang melihat Sya'ban. Kemudian Rasul pun bertanya kembali, "Apakah ada yang mengetahui di mana rumahnya Sya'ban?" Dan kemudian ada seorang jamaah yang mengangkat tangannya dan mengatakan bahwasanya ia mengetahui di mana rumahnya Sya'ban. Kemudian Rasul dan para sahabat pun berkunjung ke rumah Sya'ban. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, rumah Sya'ban dan masjid jaraknya cukup jauh, diceritakan sekitar 3 jam, sehingga membuat Rasul dan para sahabat sampai ke rumah si Sya'ban sekitar waktu sholat duha. Setelah tibanya Rasul di rumah Sya'ban, Rasul pun mengatakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita, yang mana ternyata wanita tersebut adalah istri si Sya'ban. Kemudian Rasul pun bertanya kepada istri Sya'ban, "Wahai istri sahabat, mengapa aku tidak melihat suamimu sholat berjamaah di masjid subuh tadi? Padahal suamimu adalah orang yang sangat rajin sekali beribadah, bahkan selalu datang lebih awal, wahai istri sahabat." Kemudian istri sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, suamiku si Sya'ban telah meninggal dunia ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," jawab Rasulullah dan sahabat lainnya. Kemudian istri sahabat pun menangis dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa di saat nyawa suamiku hendak dicabut oleh Allah, suamiku pun menangis ya Rasulullah dan mengatakan 3 hal ya Rasulullah?" Rasul pun bertanya, "3 hal apakah yang diucapkan oleh suamimu, wahai istri sahabat?" Kemudian istri sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, di saat nyawa suamiku hendak dicabut oleh Allah, suamiku pun menangis dan berteriak, 'Mengapa yang lama? Mengapa tidak semuanya ya Allah? Mengapa sangat dekat ya Allah? Mengapa sangat dekat ya Allah?' Kemudian Rasul pun menjawab, "Wahai istri sahabat, semasa hidupnya suamimu merupakan orang yang sangat rajin sekali pergi ke masjid. Di saat nyawanya hendak dicabut oleh Allah, Allah pun menunjukkan pahalanya sehingga suamimu pun menyesal. Mengapa tidak jauh ya Allah? Mengapa sangat dekat ya Allah? Jika suamimu pun masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka suamimu ingin rumahnya lebih jauh lagi dari masjid, wahai istri sahabat." Kemudian semasa hidupnya
suamimu merupakan orang yang sangat rajin bersedekah. Pada suatu hari, pernah datang ke rumahmu seorang tamu, kemudian di rumahmu hanya ada sepotong roti. Suamimu pun memberikannya separuh roti tersebut, kemudian menyisakan separuhnya lagi untuk keluarganya. Di saat nyawanya hendak dicabut oleh Allah, suamimu pun menyesal. Ya Allah, kenapa hanya separuh? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Jika ia masih diberi kesempatan untuk hidup, maka suamimu ingin memberikan seluruh roti itu kepada tamunya, wahai istri sahabat. Dan pernah pula di masa hidupnya, di saat suamimu hendak melaksanakan sholat jamaah Jumat di masjid, pada waktu itu suamimu melihat seorang kakek tua yang kedinginan, sementara suamimu memakai dua pakaian yang di dalamnya merupakan pakaian baru dan kemudian di luar merupakan pakaian yang lama. Kemudian suamimu pun kasihan kepada kakek tersebut dan memberikan pakaiannya yang lama yang dia pakai di luar. Akan tetapi di saat nyawanya hendak dicabut oleh Allah, Allah pun menunjukkan pahalanya sehingga suamimu pun menyesal. Ya Allah, kenapa yang lama? Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Jika Allah memberikan kesempatan kepada suamimu, maka suamimu akan memberikan pakaian yang baru tersebut kepada kakek tua itu. Wahai istri sahabat, itulah alasan mengapa suamimu di saat nyawanya hendak dicabut oleh Allah mengungkapkan 3 hal tersebut. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, itu merupakan sahabat Rasul yang ibadahnya sangat luar biasa sekali. Bayangkan kita, Rasul bukan, sahabat bukan, akan tetapi merasa sudah cukup dengan amal ibadah yang kita lakukan. Nah, semoga dari kisah yang saya sampaikan tadi dapat menjadi penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah dan untuk terus meningkatkan perbuatan-perbuatan yang positif yang diridhoi oleh Allah. Sekian dari saya, Maulida Rizky MP, kelas B3, Presentation and Interpersonal Skill. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.